Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca biografi Bapak Profesor Dr. Wardiman Djojonegoro dalam sebuah buku dengan judul Sepanjang Jalan Kenangan Bekerja dengan 3 Tokoh Besar Bangsa. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah pada jilid 7 atau pada bab 7 dengan judul Hari-hari Saya di Delft. Saya berangkat ke Delft, Belanda dengan beasiswa dari BIN September 1955 untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Teknik Delft. Dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta, saya menumpang pesawat Super Constellation KLM menuju lapangan terbang Schiphol di Amsterdam. Teknologi pesawat terbang waktu itu belum secanggih sekarang. Pesawat harus singgah di Saigon dan New Delhi, kemudian satu negara lagi, jika tidak salah Turki atau Iran, waktu mengisi bahan bakar. Dan dari Schiphol saya memakai kereta api ke kota Delft. Jaraknya 1 jam perjalanan. Teman-teman mengatakan jika ke luar negeri harus pakai jas, jadi sebelum ke Belanda saya pergi ke Pasar Senen membeli jas pada tukang loak di Pasar Senen. Jas yang saya beli berwarna putih, bekas jas resepsi. Jas itulah yang saya pakai ke Belanda. Sewaktu di Belanda, seorang teman yang sudah lama menetap di sana melihat saya memakai jas itu. Ia menyindir, "Man, jasmu aneh. Di sini jas seperti itu biasanya dipakai pada waktu pesta." Pantesan semua orang melihat saya dengan terheran-heran sewaktu keluar dari bandara. Rasa malu sebagai orang kampung timbul. Saya segera beli jas normal, yaitu warna gelap. Setelah menginjakkan kaki di negeri Belanda, dimulailah berbagai adaptasi. Kehidupan, budaya, cara belajar, makanan, dan iklim. Di negeri ini pula saya pertama kali merasakan musim dingin dengan suhu udara yang bisa sampai 0 derajat Celcius. Tangan terasa membeku karena dingin, apalagi jika tidak memakai sarung tangan. Di sini pula saya melihat salju pertama kali. Meskipun musim dingin di Belanda jarang disertai salju. Seperti kebanyakan penduduk Holland yang sehari-hari berpergian dengan menggunakan sepeda, saya ke sekolah memakai sepeda bekas yang dibeli murah. Minggu pertama musim dingin pada Desember 1955, saya sudah terserang flu karena perubahan cuaca. Kebiasaan dan hobi saya dalam olahraga tidak bisa lagi dilakukan di Delft. Meskipun ada tempat olahraga hoki untuk latihan dan pertandingan tetap, karena tidak kuat menahan dingin, hanya 1 kali saya ikut latihan dan hari berikutnya saya tidak datang lagi. Saya mondok dengan menyewa 1 kamar. Di kamar lain ada saudara Calok Harahap. Pemanasan ruangan dilakukan dengan tungku minyak atau kacel dalam bahasa Belanda. Begitu sampai kamar saya biasa cepat-cepat menyalakan kacel dan perlu menunggu 10 menit sampai terasa hangat dan nyaman. Mpok atau pemilik rumah adalah seorang janda dan sangat menjaga kebersihan. Setiap Jumat rumah dibersihkan dari bawah sampai atas. Saya lihat kerikil di depan rumah
juga dicuci. Satu hari saya membuat kesalahan besar. Saya tidak keset sepatu yang terkena kotoran di jalan. Alangkah marahnya si empok itu kepada saya. Di Delft, saya mencoba beradaptasi dan mengenal akrab beberapa mahasiswa Belanda kawan sekuliah. Kawan-kawan Belanda itu memperkenalkan saya untuk pertama kali dengan musik klasik. Saya diajak menonton konser musik klasik dan juga balet, budaya masyarakat Eropa. Karcis masuk konser untuk mahasiswa harganya lebih murah. Hanya tempat duduknya di tingkat 5. Pada hari libur, kawan-kawan mahasiswa Belanda mengajak saya pergi berlayar dengan perahu kecil di danau yang banyak terdapat di Belanda. Seorang kawan pernah mengajak saya pergi keluar kota, berkunjung ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan saya menikmati pemandangan dan suasana pedesaan yang indah. Rumah-rumah penduduk yang berderet rapi dan keramahan yang mereka perlihatkan. Rumah-rumah mungil itu berhiaskan kembang warna-warni di tepi kanal yang airnya mengalir jernih. Saya juga pernah diajak seorang kawan berkunjung di rumah keluarganya di suatu borderage atau rumah petani apel di luar kota. Buah apel kami petik dan makan di bawah pohonnya beramai-ramai. Pergaulan saya dengan sesama mahasiswa Indonesia juga baik. Malahan terlalu baik. Sebab mahasiswa Indonesia suka bergerombol. Kami sering berkumpul jika tidak ada kuliah. Tempat kami berkumpul biasanya di Mensa, kafetaria universitas yang biaya makannya murah. Khusus hari Jumat, mahasiswa Indonesia pasti makan di Mensa. Karena pada hari itu ada menu nasi goreng atau mie ala Indonesia. Mendapat makanan enak sekali dalam seminggu sesuai selera Indonesia seperti ini, kami selalu makan banyak. Tetapi terlalu sering berkumpul sesama orang Indonesia berdampak pada kemajuan bahasa Belanda kami yang sangat lambat. Komunikasi dengan keluarga di tanah air dilakukan dengan menulis surat. Telepon waktu itu masih jarang digunakan karena biaya percakapan mahal. Sebelum berangkat ke Belanda, saya senang karena akan bertemu A.J.M. van Grinsvorn, mentor saya dalam olahraga hoki dari tahun 1949 sampai 1953 yang tinggal di Den Haag. Setiba di Delft, saya segera menghubunginya dan benar, ia tinggal di Den Haag, tidak jauh dari Delft. Setelah tahu alamatnya, saya berangkat ke Den Haag dan alangkah senangnya ketika kami bertemu. A.J.M. van Grinsvorn bekerja sebagai wartawan pada salah sebuah surat kabar di Den Haag. Ia bersama istri yang dinikahinya selama di Surabaya dan dikaruniai 3 anak dan 2 lelaki dan 1 perempuan. Ia biasa minta tolong saya untuk menjaga anak-anaknya jika ia keluar bersama istri untuk menghadiri resepsi. Oleh KLM, saya diberi bonus tiket penerbangan ke Paris. Saya dan Soekarno, teman kuliah di Delft, berangkat ke Paris pada tahun 1956 dan menginap beberapa malam. Ini kunjungan pertama kami ke Paris. Uang kami sedikit sehingga kami memilih tinggal di hotel kecil. Kami menggunakan waktu kami di Paris untuk melihat semua tempat terkenal yang sudah lama didengar. Misalnya Montparnasse, dulu tempat pelukis-pelukis terkenal. Menara Eiffel, Museum Louvre, dan berjalan sepanjang Avenue de Champs-Élysées, Paris tahun 50-an. Belum seramai dan sesemarak dikunjungi wisatawan seperti sekarang dan terkesan kotor dibandingkan dengan Belanda.
Sifat saya yang gampang diajak dalam berbagai kegiatan atau perkumpulan berbuah pengalaman yang mengesankan. Pada suatu malam, saya bertemu dengan Kapten Adi Sumarta, mahasiswa Indonesia yang belajar ekonomi di Rotterdam. Dia mengajak saya ikut dalam kelompok kecil mahasiswa Indonesia yang akan mengadakan pertunjukan di Brussels. Mendengar ia bernama Kapten tapi bukan seorang militer, saya pun iseng bertanya, kenapa ia diberi nama Kapten? Ia menjawab sambil tertawa bahwa orang tuanya memberikan nama kepadanya Kapten dan seorang saudaranya bernama Jenderal. Kemudian hari di Indonesia, kawan ini menjadi pengusaha dan penulis kolom ekonomi di harian Kompas. Kapten Adi Sumarta memimpin kelompok mahasiswa Katolik Indonesia yang akan mengadakan pertunjukan kesenian di Brussels dan di beberapa kota di Belanda. Mereka memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat yang akan dikunjungi. Saya diminta turut serta dan tanpa berpikir panjang saya menyatakan bersedia. Saya merasa dengan ikut serta saya akan dapat melihat beberapa kota dan kehidupan masyarakatnya. Sebagai sesama mahasiswa Indonesia, saya tidak menilai dari kelompok apa mereka. Saya terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Untuk ikut rombongan kesenian ini, setiap peserta harus jadi pendukung pementasan kesenian yang akan dipertunjukkan. Seperti halnya bermain musik, menyanyi, atau menari. Tidak satu pun cabang kesenian itu pernah saya ikuti. Saya katakan kepada Kapten Adi Sumarto, saya tidak bisa mempergunakan alat-alat musik dan tidak bisa menyanyi. Tidak apa, ikut saja menari, akan kami berikan kursus kilat menari. Baik, tarian apa itu? Tari payung dan tari lilin. Aduh, terbayang bagaimana gerakan saya nantinya. Menari tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Tetapi saya sudah bertekad ikut serta dalam rombongan dan akan berperan serta dalam acara apa saja yang saya bisa. Benar, kursus singkat menari segera diadakan dalam beberapa jam. Langkah dan gerakan tari payung dan tari lilin sesuai iramanya bisa saya kuasai setelah menyaksikan gladi resik. Kapten mengatakan gerakan saya masih kaku, tetapi tidak apalah. Katanya lagi setelah mengikuti latihan beberapa kali, saya akan terlihat luas juga. Setelah pertunjukan kami sukses di Brussels, Kapten kembali mengajak saya untuk ikut kegiatan memperkenalkan budaya Indonesia kepada komunitas gereja di kota-kota kecil di Jerman, berkeliling dari satu kota ke kota lain, bahkan melintas perbatasan di Jerman. Rombongan kecil kami yang kali ini terdiri atas 5 orang, kali cenderung seperti melakukan petualangan kecil. 4 orang dari kami bergantian membawakan tari payung dan tari lilin. Sementara seorang kawan yang bernama Haryadi memetik gitar dan menyanyi. Di setiap kota yang didatangi, kami menginap di rumah penduduk, bahkan juga di piara. Soal bagaimana kualitas pertunjukan kami dibandingkan penyanyi dan penari profesional, wallahu alam. Tetapi saya terhibur melihat penghargaan dan kekaguman penonton di dusun dan kota-kota kecil setelah menyaksikan pementasan kami yang datang dari luar Jerman. Warga Jerman itu rata-rata terkesan karena seumur hidup belum pernah menyaksikan atraksi kesenian dari negeri yang mungkin belum pernah mereka dengar. Pada tahun 1960, teman-teman dari perkumpulan mahasiswa Katolik ini mengajak lagi saya ikut kelompok kesenian mahasiswa dari Belanda berkunjung ke Munchen, Jerman Barat. Rombongan kali ini cukup besar karena di Munchen mereka akan mengadakan pementasan pada Kongres Ekaristi, merupakan kongres 10 tahunan yang diselenggarakan oleh gereja Katolik. Perayaan saya di sini hanya kecil. Saya dilatih sebagai pemukul gamelan, sarong,
Meski mendapat kursus kilat, saya merasa tidak mahir karena penyesuaian nada saya selalu tidak tepat dengan instrumen lain yang terdiri atas kempul, gong, bonang, suling, kempiang, dan ketuk. Jika saya ingat-ingat lagi, sikap terbuka saya itu menari bersama kawan-kawan terasa menggelikan tetapi menyenangkan. Inilah perkenalan saya dengan kesenian praktis. Ketika di Munchen, saya dengan rombongan menonton pentas klasik berjudul Oberammergau, Passion Play mengenal sejarah kehidupan Nabi Isa. Oberammergau adalah sebuah desa di distrik Garmisch, Partenkirchen di Bavaria pada tahun 1633. Penduduk desa bersumpah jika lolos dari serangan Sampar yang sedang melanda Eropa pada abad ke-14 dan pada abad ke-17 melanda lagi serta menewaskan jutaan penduduk, mereka akan mengagungkan Nabi Isa dengan melaksanakan pentas Passion Play. Ternyata Sampar tidak sampai masuk ke desa itu, malah berhenti menjalar pada tahun 1633. Maka penduduk desa mulai menyelenggarakan pentas Oberammergau dan setelah tahun 1934 diselenggarakan setiap 10 tahun. Pementasan berlangsung selama 5 bulan atau 102 hari dan penontonnya penuh terus. Walaupun masa pertunjukan setiap hari berlangsung 5 jam dari pukul 14.30 sampai 22.00 dengan istirahat 2 jam. Pentas ini didukung 2.000 pemain penduduk desa itu yang terdiri atas penyanyi, pemain musik, dan teknisi. Artinya hampir 10 penduduk desa terlibat jadi pemain. Ruangan pentas sendiri berisi 4.700 tempat duduk dan total pementasan Oberammergau Passion Play disaksikan antara 420.000 sampai 530.000 penonton. Pada acara Ekaristi di Munchen ini saya berkenalan dengan Romo Mangunwijaya. Ia mengenakan pakaian pastur yang serba hitam. Dalam sekejap setelah saling mengenal, kami langsung akrab. Kepada saya, ia mengatakan baru saja tiba di Jakarta dan akan melanjutkan sekolah di Munchen di bidang arsitektur. Saya tanya, kenapa di Munchen? Munchen memang kota besar bagi umat Katolik, tetapi ada baiknya jika ia memilih kota yang lebih kecil seperti Aachen. Saya bisa meyakinkan Romo untuk pindah ke Aachen dan saya akan mengurus pendaftarannya. Saya memandu dia mengurus pendaftaran dan rumah untuk tempat tinggalnya. Di Delft, saya bersama beberapa teman mahasiswa menjadi aktivis dan memberikan keterangan kepada sesama mahasiswa mengenai perjuangan merebut Irian Barat. Van Griffon kadang-kadang membantu saya dalam pertemuan-pertemuan ini. Suatu waktu pemerintah Indonesia memutuskan untuk merebut Irian Barat dengan jalan perang. Dan mahasiswa Indonesia di Belanda diminta pindah ke negara lain. Saya merasa kecewa dengan perintah ini. Sebab saya sudah hampir kandidat 1, setahun kemudian kandidat 2 menyelesaikan skripsi dan lulus. Apalagi saya rugi 2 tahun dengan kepindahan dari Bandung ke Delft karena harus mengulang banyak pelajaran. Akhirnya saya berpikir untuk pindah ke Wina, Australia sambil menikmati musik. Wina adalah kota musik, tapi suratan takdir berkata lain. Saat itu Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Jerman dari Aachen datang berkunjung ke Delft dan B.J. Habibie ada dalam rombongan. B.J. Habibie yang kami sapa Rudi bertanya, "Man, kemana pindah?"
Ke Australia, jawab saya. Langsung B.J. Habibie mengatakan, Man, Gemarnar Rusland war the technique hawk is better ganar Aachen. Tidak ke Jerman saja, karena Jerman adalah negara teknologi. Pindah saja ke Universitas Aachen, karena Universitas Aachen adalah universitas top di Jerman. Melihat saya agak ragu, dia tiba-tiba bilang, Well, J, what makes Kamar is great? J kan Kamar meet which warnen. Tahu, Man, kamar saya besar. Kamu bisa tinggal bersama saya. Suatu ajakan yang sukar ditolak. Demikianlah takdir membawa saya ke Aachen, ke B.J. Habibie yang memiliki grand design untuk membangun Indonesia. Dan saya menerima ajakan B.J. Habibie pindah ke TH Aachen, apalagi Aachen walaupun berada di Jerman Barat, terletak tepat di perbatasan Belanda dan Belgia. Demikian tadi sebuah kisah dengan judul Hari-hari saya di Delft pada bagian 7 atau pada jilid buku biografi Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro dengan judul Sepanjang Jalan Kenangan. Bekerja dengan tokoh besar bangsa. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.